Apa nih? Udah ya? Oh, sorry. Sobatku bisa, saya tuh lagi ngeliatin ini partai Piala Dunia. Ternyata nggak kerasa ya. Kita udah mau nyampe semifinal. Wih, dan podcastku bisa atau ku bisa podcast, saya nggak tahu nanti munculnya apa. Kayaknya ku bisa podcast. Pada edisi hari ini kita akan membahas tentang Piala Dunia yang sudah memasuki babak semifinal. Wah, ini keren. Kalau kita tahu eh, dari hampir sebulan ini kita lagi diramaikan, lagi happening banget di setiap sudut gang gitu ya. Mungkin sobatku bisa juga rumahnya lagi pada banyak nobar. Dan mungkin dari sobatku bisa sendiri yang sedang nonton podcast ini, ada yang timnya udah kalah atau ada tim idolanya yang masih bertahan di babak semifinal. Wah, itu yang nunggu semifinal nih pasti akan berdetak jantungnya. Mantap banget ya. Kayak penyanyi dangdut kalimat saya ya. Nggak apa-apa. Tapi nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola dan juga teknologi apa aja yang biasa dipakai di dunia sepak bola. Langsung saya panggilkan tamu spesial saya pada hari ini. Sahabat saya, mentor saya, rekan saya, dan ini luar biasa sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol selama Ku Bisa Podcast ini, durasinya bisa sampai 10-15 menit. Ini dia Haidar. Kembali. Walaupun kursinya tadi ini ya jumping tadi ya nggak apa-apa, nggak continuity. Nggak halus ya. Iya, namanya juga live podcast ya. Mas Haidar, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita ngomongin bola, backgroundnya warna biru. Iya, Ganti gimana? stadion dong. Ganti dong, mau apa? Old Trafford. Trafford. Ini bukan Old Trafford dong. Ini Camp Nou, salah. Ini Camp Nou. Yang Old Trafford, tahu Old Coba Trafford ya? editornya yang bener dong. Mana? Ini San Siro. Jangan ke GBK, abis ini gimana? Malah GBK ya nih. Nah, ini Old Trafford. Nah, gitulah. Walaupun MU kalah mulu tapi Nggak apa-apa. Kita kasih apresiasi ya. Iya. Mas Haidar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali. Mas Haidar, kita kan ngomongin sepak bola ya. Iya. Dari usia berapa sih Mas Haidar memanfaatkan sepak bola? Sebenarnya gue nggak suka sih, nggak suka bola. Salah bintang tamu. Nggak nyambung. Ya udah, tapi Piala Dunia tahu kan? Tahu. Piala pasti Dunia dong. tahu. Megang siapa? Brazil. Karena ada siapa? Neymar. Udah gak lolos juga Iya Brazil. bener sih. Ya tapi gak apa-apa, dari awal udah memang pegang Brazil. Iya, Kenapa benar. pegang Brazil? Karena ada? Ada Neymar, sama dulu suka Ronaldinho sih. Oh iya. Nah, sebenarnya karena saya tuh sebenarnya nggak suka bola, tapi lebih ke memorinya, nonton bola nggak suka, tapi memorinya tuh ingat soalnya dulu oke. main PS1. Pantesan sukanya MU sih katanya, Betul. Memory United. Betul. Iya. Yang saya suka tuh dulu Paul Scholes sama Giggs. Tahu Wih, nggak kenapa? Tahu kenapa? Karena dulu Scholes tuh rambutnya warna kuning kalau di PS1 di Winning Eleven. Jadi Iya, saya iya, jadiin iya. kapten. Saya tahu. Biar gampang aja Saya ngingetnya. tahu. Dulu PS1 rambutnya warna kuning. Betul. Rambutnya warna kuning ya, tapi kalau tadi kenapa ngakunya gak suka sepak bola? Karena nggak suka nonton sebenarnya, karena 90 menit nonton apaan? Actionnya tuh lama, saya tuh sukanya futsal karena actionnya tuh banyak. Kalau kita ngomongin Piala Dunia nih, Mas Haidar tadi pegang Brazil. Ya, Iya kan? Terus Brazil udah nggak lolos. ya. Kan pada saat podcast ini tayang, tayang jam tanggal berapa ya Kak Karta ya? Tanggal 11 ini. Enggak. Tanggal 12. Enggak, nanti tayangnya sekarang tanggal 12. 2 hari lagi ya, hari Betul. Rabu. Nah, belum final. Mm. Semifinal tuh nanti baru, kalau nggak salah ini kita lagi mau semifinal. Semifinal tuh ada Kroasia, Argentina, terus Prancis sama Maroko. Dari 4 ini Mas Haidar Apa ya? jagoin yang mana? Saya sukanya sekarang karena masih ada Argentina, saya suka Messi. Ya. Kan Messi is the GOAT. Wow. Greatest of all time. Iya, Jadi boleh lah iya. Messi lah. Boleh. Tapi gini deh, kalau kita ngomongin Piala Dunia nih, ya kan, sebelum kita nanti jauh membicarakan tentang siapa juaranya gitu ya. Piala Dunia nih banyak banget kontroversi. Betul. Di awal pertandingan atau di pertandingan pembuka kita inget banget sama kejadian di mana pemain dari Ekuador ya, yaitu siapa Valencia gitu namanya kalau nggak salah, itu golnya dianulir karena dianggap offside. Betul. Akhirnya setelah dicari ternyata kenapa disebut offside?
panitia Piala Dunia itu menggunakan apa namanya teknologi AI namanya. Betul, kalau nggak salah namanya VAR atau apa gitu kan. Iya, kalau iya mungkin salah satunya VAR ya, Iya. gitu. Cuma kalau yang AI ini, kalau yang aku baca ini Iya. lebih ke teknologi garis, di mana Iya, dia betul. bisa apa namanya, Nge-track bisa tahu, gitu. bisa nge-track. Bahkan jempol aja nih gitu ya, Iya. atau pergelangan tangan offside sedikit itu udah dinyatakan dianulir golnya, alias Offside. dinyatakan offside. Nah, Karena detail banget sih itu. iya betul. Nah kalau Mas Haidar sendiri ngelihat teknologi sepak bola yang udah semakin canggih sekarang nih, apalagi menggunakan AI, gimana komentarnya Mas? Mungkin ada perbedaan ya sama orang-orang. Kadang orang tuh nggak suka teknologi karena kesannya udah nggak natural lagi nih mainnya. Apa-apa dianulir dan lain-lain. Tapi kalau saya sih suka sih. Karena lebih fair aja gitu. Walaupun ya zaman dulu nggak ada. Iya betul. Dan yang saya suka tuh AI-nya presisi banget tadi kayak kata Mas Adul. Jempol aja bisa kehitung. Wih, Karena iya. kalau nggak salah bolanya tuh dikasih chip. Jadi bisa nge-track. Chipnya tuh bisa ngeperbarui posisi dia 500 kali setiap detik. Nah Jadi itu presisi banget. itu chipnya sobatku bisa ya nanti. Nah ini ada nih chipsnya, bolanya lagi dicas. Betul. Bolanya ada Heeh. kan di. Betul, itu pakai Type C apa Lightning tuh kabelnya tuh. Tapi nih ada bolanya tuh dicas. Jadi apa namanya, dunia medsos tuh sempat heboh ngelihat postingan ada bola Piala Dunia Dicas. Nah ternyata teknologi di dalam bolanya ini yang perlu dicas itu. Karena Gitu. pasti kan ada baterainya, ada dayanya dong. Betul. Dan teknologi juga keren karena kalau nggak salah satu stadion ada 36 motion tracker, Ya. namanya motion capture. Jadi bahkan dia bisa bikin 3D model dari orangnya itu. Oke. Jadi nggak cuma gambar yang statis tapi bisa 3D model di pen gitu-gitu. Nah saya suka nih sama Keren Aku Bisa banget. Podcast tuh, produsernya selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang risetnya dalam banget. Nih saya nggak tahu kalau ternyata di Bali luar biasa nih. Tepuk tangan dong. Juga ada suara tepuk tangan nih. Nah, gitu dong. Bagus. Keren Ya. Ini coba nih ada gambar bolanya nih kayak lagi nih. Nah, yang lagi dicas coba dicari editor ya. Jangan males Anda. Naikkan gaji editor. Mantap. Oke. Iya. Tapi gini Mas Aidar, kalau kita ngomongin AI tentang sepak Ya. bola gitu ya, ini banyak mengundang kontroversi. Betul. Ini nggak akan habis kita ngomongin kontroversi karena memang dari awal teknologi ini digunakan, Ya. ini sudah menuai pro dan kontra, Kontroversi. gitu ya, betul ya. Kalau kita ngomongin pro dan kontra tentang sepak bola terkait dengan AI ini kayaknya nggak ada habisnya. Tapi ada satu hal yang kayaknya AI ini bukan hanya di olahraga tapi juga di era-era sekarang nih lagi dipakai. Ini nggak tahu ini Sobatku Bisa juga mungkin bisa kasih jawaban ya. Apakah ini juga menggunakan AI atau enggak, di kolom komentar terkait yang ini Mas. Orang bisa gonta-ganti muka Iya betul. yang Buat foto profil gitu iya, kan. buat foto profile yang di Instagram ataupun TikTok lagi happening banget. Itu Betul. pakai AI juga gak sih? Pakai AI. Sebenarnya yang lagi happening sekarang tuh di TikTok namanya AI manga kalau nggak salah. AI manga. Iya, manga itu untuk sebutan komik di Jepang tuh Oh. namanya manga. Jadi bukan yang dirujak. Beda lagi komik. Gue ngiranya yang dirujak lagi. Kalau manga yang dirujak nih fotonya di sini nih. Ah ini. Nah, manga bukan rujak. komik. Iya. Kalau komik yang kayak gini. Kayak gini. Nyusahin editor terus. Editor bagus, gak apa-apa. Loh, konten menarik itu harus ditujukan sesuatu yang jadi Iya, harus bisa ada dibayangin. visualnya Ya, harus gitu ada ya. visualnya, betul. Mas, tapi yang terkait dengan AI gambar yang ada di medsos, udah banyak belum sih aplikasi-aplikasi buat misalkan Sobatku Bisa nih gitu ya. Aku yakin pasti banyak yang belum tahu juga gimana sih cara gue mau dong muka gue jadi kartun terus kayak pakai superhero gitu kan. Itu biasanya yang Mas Haidar pakai atau Mas Haidar bisa usulin aplikasinya, aplikasi apa Mas Haidar? Kalau yang pertama tadi bahas yang tadi dulu mungkin yang lagi sekarang happening di TikTok. Tadi kan filter AI manga. Jadi itu tinggal ngefoto aja nanti bakal diproses muka kita jadi kayak anime. Oh, I see. Jadi 3D kita masuk isekai kalau mungkin para wibu tahu ya. Apa? Para wibu. Wibu tuh yang Para suka-suka wibu, Jepangan. bapak-bapak wibu siapa dan teret gitu. Nah, kalau yang suka kalian lihat para influencer atau para selebgram mungkin Ya. kan lagi happening banget suka foto mereka jadi AI. Itu tuh kalau nggak salah nama websitenya Draw Anyone. Oh itu ada Ada di websitenya. free ya, free website. Enggak, berbayar. Nanti Oh, mereka berbayar. bangkrut yang bikin Iya, kalau benar, gratis. benar. Selain di website ada aplikasi namanya Lens. Oh, oke, itu di handphone ada. Ada
Di Android ada, di iOS juga ada. Berbayar? Berbayar. Jadi kalau nggak salah harganya tuh sekitar 100.000 untuk 30 AI. Oh, tapi gini Mas Haidar sebelum jauh. Semua aplikasi memang rata-rata berbayar buat yang AI? Berbayar. Karena mungkin teknologi baru ya, jadi developmentnya juga masih mahal kali. Oh, oke. Nah, terus kalau misalkan nih Mas Haidar kan juga nih sobatku bisa saya kasih tahu dulu ya. Saya spill dulu bahwa Mas Haidar ini adalah seorang content creator. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang content creator, artinya kira-kira menurut Mas Haidar nih ya, eh, tren menggunakan AI ini akan berlangsung berapa lama sih di media sosial? Oke. Mungkin bukan di media sosial tapi secara keseluruhan soalnya AI itu kayak masa depan gitu, bakal kepake banget. Contohnya ada Open AI, itu dia kayak sebenarnya Iya. perusahaan gitu, Iya. kayak dia punya lab untuk research tentang AI. Ada namanya AI-nya tuh Chat GPT yang 48. beda. Oh iya. Itu yang I want you nanti. I want Beda. you ya, I need Bukan. you gitu ya. Yang mencinta. Iya, baju saya kok bisa loh. Oke. Iya. Terus Keren baju JKT gak nyamuk. Masnya wota berarti ya? Iya. Aduh. Jadi AI bakal kepake banget, katanya bakal digadang-gadang jadi pengganti Google, tau gak Mas? Serius? Iya, jadi menyeramkan, bukan menyeramkan Ini ya. aku baru-baru tahu nih. Segede itu AI. Namanya tuh ChatGPT, dia tuh di develop sama OpenAI tadi. Oh, oke. Jadi bisa kayak Google Search gitu sih, kayak search engine, dan kita bahkan nanya langsung nih bisa dijawab. Gue pernah lihat ada website yang kalau kita ngetik misalkan nih ngetik apa sih football and horse gitu ya. Ya, Itu ada kuda main bola. betul, Nah, kayak bisa gitu ya? bisa juga. Wah, gokil. Ada ya sobat Tapi yang bisa. itu bukan Chat Oh, bukan. GPT, bukan, beda lagi. Tapi itu pakai AI juga. Oh, oke. Dan Iya, kerennya iya. tuh Chat GPT dia ini kan berhubung sama konten kreator tadi ya, Iya, sempat betul. mention. Bahkan dia tuh bisa bikin nulis skrip buat konten. Itu gimana? Jadi kita tinggal masukin aja keywordnya tentang apa, nanti dia dibahas sama dia. Jadi Oke. seakan-akan dia tuh ngambil informasi dari Google langsung disimpulin buat konten kita gitu. Oh, bisa ya? Powerful banget. Makanya sekarang lagi ada urgensi. Orang-orang katanya bakal ada beberapa pekerjaan yang diganti nama AI. Serem gak tuh? Iya, kayaknya host podcast gak deh, nggak kena kayaknya, nggak kena. terdampak kalau host Bisa, podcast. nggak bisa. Iya, nggak Jangan terdampak. optimis Anda bisa digantikan robot gimana Nggak bisa. ntar? Robot nggak bisa sekonyol host podcast. Keren. Iya, nggak bisa Keren, robot. si paling konyol. Iya, robot kaku. Jadi bisa menggantikan beberapa pekerjaan kayak tadi content writer, copywriter. Oke. Bahkan untuk ada yang bagian untuk mempromosikan gitu, materinya tuh ada bisa dibikin sama AI. Jadi Oke. lumayan menyeramkan lah. Oke. Kalau kita ngomongin tadi OpenAI tadi Betul. ya, yang serba apapun serba bisa pada saat kita mau ngetik apa terus keluar yang kita ketik kayak tadi yang kalau gua kasih contoh ya, Haidar yang tadi gue bilang kalau kita ngetik football and horse gitu ya, ntar keluarnya kuda lagi main bola. Betul. Gitu kan. Terus kalau kita ketik beda, keluarnya bebek sama kuda gitu kan. Itu sudah secanggih itu ya berarti. Memang iya, canggih banget sih. Ya, Mas Haidar, tapi kalau Halo. kita ngomongin AI ternyata dari tadi kita udah ngomong nih luas banget ya. Betul. Pertama, tadi kita udah ngomongin tentang dunia sepak bola khususnya olahraga Iya. gitu ya. Kebalik, olahraga khususnya sepak bola kalimatnya gitu harus ya. Kebalik. Gak fokus hostnya gimana? Iya. Kita udah ngomongin sepak bola pakai AI. Betul. Gitu ya, walaupun ada pro kontra. Terus juga tadi kita udah ngomongin tentang Open AI. Ternyata kalau kita tarik kesimpulan, Mas Haidar tadi menjelaskan udah banyak banget teknologi AI ini Betul digunakan di kehidupan sehari-hari. Iya. Yang deket banget sama kita, mulai dari sepak bola, media sosial, sampai pekerjaan yang Mas Haidar tadi bilang ke depannya nih nanti bukan gak mungkin AI ini akan menggantikan beberapa spot-spot atau plot-plot pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Dan se-complicated itu, dan kalau menurut gue nih, gue baru tahu dari Mas Haidar sih gitu. Lu ngulik ini berapa lama Mas Haidar tentang AI? Sebenarnya karena saya kan konten kreator dan fokusnya tuh di teknologi sebenarnya. Oke. Jadi ngikutin aja berita-berita teknologi kayak tadi yang ada ChatGPT tadi itu tuh rame banget di sosial media. Oke. Apalagi kalau suka nge-like konten-konten teknologi pasti nanti juga bakal direkomendasiin. Boleh dong ngasih rekomendasi kira-kira yang kalau misalkan mau belajar gitu, belajar atau ngelihat konten-konten AI apa aja sih yang
bisa sobatku bisa lihat gitu kan, kalau mungkin ada Instagram atau apa gitu, biasanya Mas Haidar di mana rekomendasinya? Kalau untuk akun yang spesifik nggak ada, cuma ada beberapa kayak hashtag kalau pengen lihat yang teknologi, ada kelas tekno gitu-gitu. Jadi kan kontennya langsung dispesifikin. Nanti Oke, isinya ada apa tadi? kelas tekno, hashtag kelas Oh tekno tuh ini yang di isinya. bawah, oke oke, kelas tekno ini ya. Atau kalau kurang kelihatan ada di sini. Nah ini di sini, Nah, di coba situ kita tuh. pindahin. Nah, Diambil pindah. lagi dibuang. Iya, iya. Eh, Sama kayak Gitu. AI. Bisa belajar di mana aja, di TikTok, Instagram, YouTube gitu-gitu sih. Nah, selain itu kalau nggak salah di Kubisa tuh ada juga kan ya? Ada yang terkait dengan digital kan? Bener. Ada namanya KDM, Mas Haidar, keterampilan digital milenial. Kirain yang lain tuh KDM apa ya? Oh. Keterampilan dangdut musikal? Iya bagus. Aduh, agak kurang sih barusan ya. Gimana Iya, tuh iya. tadi KDM apa? KDM tuh nanti Mas Haidar dan juga sobatku bisa itu bisa lihat banyak banget materi-materi pembelajaran yang terkait dengan digital. Baik itu webinar, bootcamp gitu ya, maupun kursus itu ada banget tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman atau sobatku bisa yang sekarang lagi nonton Kubisa Podcast pengen dan punya banget passion di digital, bisa tengok atau bisa klik kubisa.com langsung menuju ke KDM. Itu di situ ada ininya kok. Udah dipisahin. Jadi di situ banyak banget beberapa materi-materi yang kaitannya dengan digital. Contoh misalkan nih bootcamp kita nih yang tentang digital. Nah, ini dia. Tuh, ada banyak beberapa bootcamp yang sekarang sobatku bisa lagi lihat nih, ini adalah yang kaitannya sama digital Oke. gitu. Selain Apa tuh? materi-materi pembelajaran KDM, Kubisa juga lagi punya satu campaign baik itu KDM maupun KSM. Kampanyenya ini kita lebih nyentuh empati karena beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu saudara-saudara kita di Cianjur itu baru saja terkena musibah gitu ya. Dan Kubisa juga banyak banget sobat Kubisa yang berasal dari Cianjur. Akhirnya Kubisa punya kedekatan dengan kota Cianjur. Akhirnya kita bikin campaign Mas Aida dan sobat Kubisa. Campaignnya adalah berupa kalau sobat Kubisa membeli program bootcamp, 50% itu akan kita berikan ke saudara-saudara kita di Cianjur. Dan juga selain bootcamp ada webinar yang harganya 10.000 menjadi 1.000, kita langsung berikan 100% ke saudara-saudara kita yang berada di Cianjur. Mantap, menarik sih. Harus menarik gitu. Double kebaikan ya. Kita belajar, dapat kebaikan dan dapat pahala juga. Betul Keren. banget. Udah belajar, dapat pahala, ilmu nambah, kesabaran bertambah, keterampilan bertambah, dan juga pasti sobatku bisa apapun yang diinginkan pasti bisa. Oke, sobatku bisa, kalau kita ngomongin AI kayaknya nggak akan ada habisnya. Mungkin ini bisa sampai 3 hari 5 malam. Betul. Gitu ya. 3 hari 5 malam nih kayak ada yang kurang ya. Harinya ada yang kurang ya kalau 3 hari 5 malam. Kayak ya. ada yang salah tapi apa gitu ya. Iya. Kalau kita ngomongin AI pokoknya panjang banget. Panjang Kita banget. mulai dari sepak bola tadi bisa masuk juga tentang AI. Terus juga kita bicara media sosial sekarang Iya. konten-konten pada pakai AI gitu ya. Dan AI ini AI. Bagus tuh barusan tuh. Dan AI ini kayaknya memang banyak dipakai untuk di kehidupan mendatang gitu Betul ya. banget. Apalagi sobatku bisa anak muda jangan pernah sampai ketinggalan berita tentang betapa canggihnya AI ini. Dan balik lagi kalau misalkan nanti sobatku bisa ingin menambah kemampuan digital atau pengetahuan tentang digital, langsung aja kepoin kubisa.com. Kalau misalkan sobatku bisa punya topik-topik yang mau di request, langsung aja tulis di kolom chat. Kira-kira Kubisa Podcast ini sobatku bisa mau membahas apa, nanti akan kita coba bahas, angkat request dari sobatku bisa. Akhir kata saya Adul. Saya Haidar. Di podcast episode kedua Kubisa Podcast pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, pagi, siang, sore.